Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Aziza Da Silva. Oke, kali ini aku mau bahas tentang pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau GCS. Dan aku akan menginterpretasi hasilnya juga. Nah, untuk GCS itu adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien dengan cara menilai respon pasien terhadap rangsang yang diberikan oleh pemeriksa. Dan respon pasien yang perlu diperhatikan itu mencakup 3 hal ya, yaitu reaksi membuka mata, eye, atau pembicaraan, verbal, dan gerakan atau motorik. Nah, nilai GCS yang tertinggi atau GCS normal adalah 15, yaitu E-nya 4, V-nya 5, motoriknya 6. Sedangkan yang terendah adalah 3, yaitu E-nya 1, verbalnya 1, motoriknya 1. Nah, beberapa kondisi yang membuat seseorang menurun tingkat kesadarannya itu seperti stroke atau stroke ringan ya, cedera kepala, pendarahan otak, dan lain-lain juga. Oke, di sini aku akan jelaskan nilai tingkat kesadaran GCS pada pasien dewasa ya. Untuk I itu ada 4 ya. 4 itu dibilang kalau misalkan spontan ya, respon membuka matanya dengan sendiri tanpa dirangsang. Nah, kalau 3 itu dengan rangsangan suara. Jadi kita harus menyuruh pasien untuk membuka mata gitu ya. Ya, kalau misalkan 2 itu dengan memberikan rangsangan nyeri, misalnya menekan kuku jari. Nah, kalau 1 itu tidak ada respon sama sekali. Kalau udah dirangsang oleh nyeri, rangsangan nyeri atau rangsangan suara, tetap aja dia tidak merespon untuk membuka mata. Yang kedua itu ada verbal ya, respon verbal atau ucapan. 5 itu orientasinya baik, bicaranya jelas, bisa dimengerti. Kalau 4 itu bingung, berbicaranya mengacau atau berulang-ulang, disorientasi tempat dan waktu biasanya. Nah, kalau 3 itu mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Dia mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulutnya tapi tidak jelas apa artinya, maknanya gitu kan. Kalau 2 itu suara tanpa arti, mengerang kayak gitu. Kalau 1 itu tidak ada respon. Nah, untuk motorik atau gerakan itu ada 6. 6 itu mengikuti perintah pemeriksa. Jadi normal ya. Kalau 5 itu melokalisir nyeri, menjangkau dan menjauhkan stimulus saat diberi rangsang nyeri. 4 itu withdraw, menghindar atau menarik tubuh untuk menjauhi stimulus saat diberi rangsang nyeri. Yang 3 itu fleksi abnormal, salah satu tangan atau keduanya menekuk saat diberi rangsang nyeri. Dan 2 itu ekstensinya abnormal, salah satu tangan atau keduanya bergerak lurus ekstensi di sisi tubuh saat diberi rangsang nyeri. Dan 1 itu tidak ada respon sama sekali ya. Gitu. Jadi nah, di sini aku akan jelaskan penilaian GCS dan interpretasinya. Kalau nilai GCS-nya 15 sampai 14 itu kompos mentis, CM ya. Kalau GCS-nya 13 sampai 12 itu apatis, 11 sampai 10 itu delirium, 9 sampai 7 somnolen, 6 sampai 5 itu sopor, 4 itu semikoma, dan koma itu dibilang kalau misalkan nilai GCS-nya 3. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Di sini ada seorang perempuan usia 49 tahun dirawat dengan DM tipe 2, saat ini mengalami ketoasidosis diabetikum. Napasnya kusmau dan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Perawat melakukan penilaian tingkat kesadaran pasien. Saat dirangsang nyeri, mata pasien terbuka, terdengar mengerang, dan tangan fleksi menjauhi tubuh dari sumber nyeri. Berapakah skor nilai GCS pasien pada kasus tersebut? A6, B8, C9, D10, E12. Nah, di sini kita harus fokus dulu ke pengkajian yang didapat ya. Ketika perawat melakukan penilaian tingkat kesadaran itu saat dirangsang nyeri, mata pasien terbuka. Berarti eye-nya dia harus dirangsang nyeri dulu ya, maka mata pasien terbuka. Berarti rangsangan nyeri itu skornya 2 untuk mata. Ya, dan terdengar mengerang, berarti verbalnya 2 ya, karena mengerang ya. Jadi baru 4 nih. Nah, respon motoriknya gimana? Tangan fleksi menjauhi tubuh dari sumber nyeri, berarti
dia menarik ya, skornya 4 ya. Menarik saat dirangsang nyeri karena dia tangannya fleksi menjauhi tubuh dari sumber nyeri. Jadi dia menarik ketika dirangsang nyeri gitu. Jadi respon motoriknya 4. Berarti I-nya 2, verbalnya 2, motoriknya 4. Berarti totalnya 8. Ada ke jawabannya? B ya, jawabannya B, 8. Lanjut kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 62 tahun dirawat di RS dengan stroke hemoragik hari ketiga. Hasil pengkajian tekanan darahnya 140 per 100 mm Hg, frekuensi nadinya 92, frekuensi napasnya 18, pasien terdengar mengerang, dapat membuka mata saat diberikan rangsangan nyeri dan menepis tangan perawat saat diberi rangsangan nyeri. Oke. Berapakah skor GCS pasien tersebut? Kita langsung saja ke pengkajiannya. Pasien terdengar mengerang. Nah, kalau mengerang berarti kan respon verbalnya apa? 2 ya. Kita cari aja verbal 2. Verbal 2 itu antara A, C, dan E. Berarti kan jawabannya antara A, C, dan E ya. Baru ketahuan verbalnya. Nah, dapat membuka mata saat diberikan rangsangan nyeri. Nah, rangsangan nyeri kita lihat. Membuka mata ketika dirangsang nyeri. Berarti 2, skornya E-nya 2. Berarti verbalnya 2, I-nya matanya 2. Kita lihat E yang 2 mana? Verbalnya 2, E-nya 2A nih. Terus yang C juga sama, verbal 2, E2. Ya. Jadi antara A dan C ya. Lanjut kita ke motorik. Menepis tangan perawat saat diberi rangsangan nyeri. Oh, dia berarti melokalisasi dong. Karena dia dirangsang nyeri terus dia ditepis lah tuh kan ya, karena dia ngerasa nyeri gitu kan. Jadi respon motoriknya adalah skornya 5 ya, melokalisasi, dapat melokalisasi nyeri. Atau gerakan terarah dan bertujuan ke arah rangsangan nyeri karena dia menepis, berarti skornya 5. Berarti I2, mata 2, M2, verbal 2, motoriknya 5. Ada gak? E2, motoriknya 5, verbalnya 2. Berarti jawabannya adalah A. Nah, udah banget kan? Lanjut ke soal nomor 3. Seorang pasien laki-laki usia 58 tahun dirawat di HCU dengan stroke all infarct. Hasil pengkajian pasien membuka mata saat dipanggil oleh perawat, kemudian tertidur kembali. Tidak berespon saat diminta mengangkat kaki, namun mengangkat kaki ke atas dan ke bawah sambil mengerang saat perawat menekan kuku jari kaki. Berapakah GCS pasien tersebut? Kita langsung saja hasil pengkajian. Pasien membuka mata saat dipanggil. Berarti untuk I-nya dia bisa membuka mata saat dipanggil. Berarti I-nya itu 3 ya. Mata terbuka terhadap perintah verbal ya dengan rangsangan suara. I-nya 3. Kita cari I-nya 3 yang mana? Antara B, C, dan D. Oke, lanjut. Tidak berespon saat diminta mengangkat kaki, namun mengangkat kaki ke atas dan ke bawah sambil mengerang saat perawat menekan kuku jari kaki. Nah, dia mengerang nih saat perawat menekan kuku jari. Jadi verbalnya kalau mengerang itu verbal mengerang 2 ya. Verbalnya 2 kita cari. Berarti I-nya 3, verbalnya 2. Kita cari aja. E-nya 3, verbalnya 2. Udah kelihatan nih di sini C ya. Karena yang E-nya 3, verbalnya ada 2, itu cuman C ya. Kita cocokkan lagi aja. M-nya 4, bener gak nih? Tidak berespon saat diminta mengangkat kaki, namun mengangkat kaki ke atas dan ke bawah ya. Dia mengangkat kaki ke atas dan ke bawah ketika diminta mengangkat kaki gitu. Kita lihat 4, bener gak? Fleksi atau menarik saat dirangsang nyeri. Menarik tangan saat kuku ditekan ya. Jadi bener ya, E-nya 4 karena
Dia mengangkat kaki ke atas dan ke bawah sambil mengerang saat perawat menekan kuku jari kaki. Berarti ketika ditekan kuku jari kakinya, dia mengangkat kaki ke atas dan ke bawah. Berarti E-nya 4 ya. Gitu. Betul ya, berarti E3, M4, verbal 2. Lanjut kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu ada seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat penurunan kesadaran echo stroke hemorrhagic. Hasil pemeriksaan CT scan-nya tampak subdural hemorrhagic SDH. Saat perawat menekan kuku jari kirinya, pasien bertambah gelisah, bergerak menjauhi perawat sambil membuka mata dan mengerang. Berapakah GCS pasien tersebut? Ini mudah banget ya. Kita lihat aja dari I-nya. Pasien bertambah gelisah, bergerak menjauhi perawat sambil membuka mata dan mengerang. Ketika perawat menekan kuku jarinya, berarti E-nya 2 ya. Dengan rasa nyeri dia baru dibuka matanya ya. Ada respon matanya. Dan mengerang itu berarti verbalnya 2. Kita cari aja E2 verbal 2. Jawabannya antara D atau A. E2 verbal 2. Motoriknya, kita lihat motoriknya. Pasien bertambah gelisah, bergerak menjauhi perawat ketika kuku jari kirinya ditekan oleh perawat. Berarti 4 ya. Dia menarik fleksi atau menarik saat dirangsang nyeri, ya kan? Karena dia harus dirangsang nyeri dulu ya. Rangsang nyeri, dia menarik tangan saat kuku ditekan. Jadi dia fleksi. Jadi E2 verbal 2, M4. Karena nggak mungkin ya M-nya 5. Kalau M5 itu kan dia bisa melokalisasi sendiri rasa nyerinya dengan cara menepis. Gitu. Jadi M-nya 4 ya. Oke, nah jadi intinya kalian harus tahu dulu nih, paham dan ingat untuk respon mata, respon verbalnya, dan respon motoriknya dari masing-masing skor ini. Gitu ya, kalau misalnya kalian udah paham, udah hafal, jadi mudah deh untuk mencocokkan dengan pengkajian yang ada. Berapa sih GCS-nya gitu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa paham dan dimengerti. Mohon maaf jika ada kekeliruan ya. Selamat belajar. Salam sehat selalu, sukses selalu. See you next video. Bye bye.